Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukovindo, kembali lagi di Space Sukovindo Podcast and Creative Network bersama saya Nur Aulia Yulita. Dan Space kali ini dalam edisi spesial yakni Quality Talk Road to HACCP SPPG. Dan talk show kali ini kita akan membahas mengenai sistem sertifikasi keamanan pangan yang dapat diterapkan di SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, salah satu sistem keamanan pangan yang didorong untuk SPPG saat ini adalah HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, kita akan membahas sistem keamanan pangan ini karena SPPG memproduksi makanan bergizi gratis atau MBG dalam jumlah besar, serta masyarakat juga ikut memperhatikan adanya peluang-peluang risiko yang bisa terjadi nih. Salah satunya ada di layar ya, ada berita tentang keracunan atau gangguan pencernaan sehingga ada banyak spekulasi nih, ini asalnya dari mana, apa yang harus dilakukan. Dan salah satunya menitik beratkan ke sistem keamanan pangan yang ada di SPPG. Tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, para pengelola SPPG. Hari ini di talk show pada sore hari ini kita akan membahas mengenai sistem keamanan pangan, skema HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Kemudian seberapa penting untuk diterapkan di SPPG Bapak Ibu dan juga seperti apa penerapannya. Dan hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber yang akan menemani saya untuk berdiskusi mengenai sertifikasi HACCP untuk SPPG. Oke, saya mulai perkenalkan narasumber kita yang pertama pada siang hari ini. Ada Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah. Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah atau yang kita sapa sebagai Bapak Taufik merupakan seorang lead auditor di beberapa skema sertifikasi yang ada di PT Sukovindo. Yang pertama ada ISO 9001, HACCP, ISO 22000, organik, dan sertifikasi produk SNI di Sukovindo International Certification Services. Oke, saya akan memperkenalkan, sebelum perkenalan kedua, kita sapa dulu Pak Taufik. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Selamat sore, senang dapat hadir di sini hari ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan narasumber kedua, yakni Ibu Vidiana Purna Ahmad. Ibu Vidiana Purna Ahmad atau yang kita sapa dengan Ibu Vidi merupakan lead auditor di beberapa skema sertifikasi keamanan pangan juga. Yang pertama ada Food Safety System seperti di HACCP, kemudian Organic Certification, FSMS, ISO 22000, dan juga seorang koordinator untuk GMP Plus International Scheme for PT Sukovindo Registered Auditor, dan juga Auditor for Animal Welfare and Traceability. Halo Ibu, cantik sekali hari ini. Alhamdulillah, selamat sore Mbak Au. Sore, terima kasih sudah hadir Bapak dan Terima Ibu kasih. hari ini. Ya. Oke, beliau berdua ini sama ya Bapak Ibu berkecimpung di dunia food safety. Nah Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai ya. Oh, sebelum itu Bapak Ibu yang hadir di Zoom bisa apabila punya pertanyaan nih mengenai sertifikasi HACCP atau yang berkenaan dengan keamanan pangan bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dibantu oleh panitia untuk dibacakan. Kemudian 3 pertanyaan terpilih akan mendapatkan souvenir menarik dari PT Sukovindo Persero.
Oke, kita lanjut berbincang dengan Bapak Taufik dan juga Ibu Vidi. Nah, Bapak Ibu, saat ini kan SPPG punya peran ya untuk untuk memproduksi MBG dalam jumlah besar. Nah, dari sudut pandang Bapak Ibu, oke, mungkin dari Pak Taufik dulu ya. Seberapa penting sih Pak aspek keamanan pangan dalam produksi pangan yang ada seperti di SPPG saat ini? Baik, terima kasih Mbak Aulia. Jadi kalau untuk keamanan pangan menurut saya itu adalah hak asasi ya. Itu dasar banget. Artinya ketika MBG makan bergizi gratis ini nggak cuman bergizi, bukan cuman enak, bukan cuman cukup dan mengenyangkan, tapi juga harusnya aman. Jadi kalau misalnya nggak aman itu dampaknya akan sangat berdampak negatif ya, domino baik dari efek kesehatan maupun hal-hal lainnya seperti itu. Lalu apakah ada risiko yang bisa terjadi di SPPG nih Pak kalau SPPG ternyata tidak aware atau tidak peka nih dengan keamanan pangan? Ya, resikonya tentu saja adalah keracunan. Nah, jadi keracunan ini bisa disebabkan oleh bakteri ya. Jadi ada istilahnya intoksikasi dan infeksi. Nah, itu kalau intoksikasi itu lebih ke toksinya yang masuk, kalau infeksi bakterinya yang masuk dan nanti menyebabkan penyakit seperti itu. Wah, bahaya sekali ya Bapak Ibu, ternyata kalau tentang keamanan pangan aja itu harus aware ya ternyata. Nah, salah satu sertifikasi yang didorong saat ini oleh pemerintah kan tentang sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point nih. Apakah sistem HACCP tersebut bisa menjadi standar yang relevan untuk diterapkan di SPPG, Bu Vidi? Ya, jadi SPPG ini kan dia memproduksi massal ya. Berapa tuh kapasitasnya? Sampai 3.000 atau 4.000 ya. Nah, di sini sistem HACCP mereka itu membutuhkan suatu sistem agar mereka bisa memastikan produk yang atau makanan yang mereka hasilkan dari dapur mereka itu aman untuk dikonsumsi. Seperti tadi Pak Taufik sudah sampaikan bahwa semua produk makanan itu harus berkualitas, sehat, bergizi dan juga aman pada saat dikonsumsi oleh anak-anak kita gitu kan. Nah, kenapa kalau untuk sistem HACCP sendiri dia bisa mencegah karena dia sifatnya adalah pencegahan. Jadi preventive action, kita harus membangun suatu sistem untuk mencegah tidak adanya kontaminasi yang timbul pada produk akhir. Jadi bukan lagi kayak kalau dulu itu kita menghasilkan produk dulu, baru kita analisa tuh, oh ternyata produknya ini nggak layak untuk dimakan kan. Malah banyak kerugian tuh kalau misalnya kayak gitu. Nah di sini kita sekarang sudah ada namanya sistem ini pencegahannya kita bangun dulu di proses produksinya untuk mengurangi adanya kontaminasi di produk akhir gitu. Oke, berarti HACCP ini untuk mencegah ya seharusnya ya. Ya, mencegah kontaminasi ya, Mencegah jangan sampai kontaminasi. produk akhir itu mengandung kontaminan yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan tadi. Tapi bedanya HACCP sama sekedar jaga kebersihan di dapur aja bisa kali Bu? Nah iya, sekarang tuh banyak yang berpikir yang penting kita bersih ya Pak Taufik ya. Yang penting dapur kita kinclong, dapur kita bersih. Iya. Padahal tidak hanya bersih saja. Oh. Kalau di HACCP itu kita mengenal adanya piramida HACCP ya. Oh ini udah ditampilkan nih. Ada piramida HACCP. Yes, jadi di situ kita bisa lihat kebersihan itu adalah salah satu aspek yang harus kita bangun di pondasi paling bawah. Paling bawah itu di situ ada tulisan GMP atau Good Manufacturing Practices, atau di HACCP kita kenal adalah program prasyarat. Nah ini adalah seperti kita bikin rumah, pondasinya harus kuat dulu. Tapi tidak hanya aspek kebersihan, masih banyak aspek-aspek yang lain yang saling berkesinambungan untuk memperkuat pondasi itu agar kita bisa bangun, kita pastikan sistemnya implemented sehingga semua bahaya bisa kita kendalikan gitu. Jadi cuman jangan kayak dapur kita udah kinclong nih, udah bersih, udah pasti nih masakan yang keluar dari dapur kita udah aman dikonsumsi. Padahal kan ada gimana sih cara penyimpanannya, walaupun semuanya bersih tapi ternyata dia nyimpennya ayam sama timun barengan. Sementara timun kan kita produksi segar ya, ayam bakterinya bisa
kontaminasi silang terhadap produk. Nah itu yang seperti itu yang harus kita lihat. Jadi tidak hanya bersih saja gitu loh Mbak. Oke, berarti ada pondasinya Yes. sebelum makanan itu jadi ya, Ibu Ya, ya. jadi kita harus bangun dulu tuh biar kuat si pondasinya. Ada tambahan dari Pak Taufik? Ya, jadi memang kalau misalnya tadi sampaikan Bu Vidi, memang harus ada fondasi dulu. Artinya ketika kita mau ngomong menerapkan HACCP, fondasinya itu mesti berjalan seperti itu. Nah, berarti di HACCP ini ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita pahami dong Bapak Ibu. Apalagi untuk para pengelola SPPG yang hadir melalui Zoom, boleh di-spill kah tentang prinsip apa nih yang harus dipahami oleh para pengelola SPPG? Jadi HACCP ini standar ya, sebenarnya HACCP ini standar global. Jadi kalau kita berbicara mengenai HACCP di Indonesia atau di luar pasti mereka udah paham apa nih HACCP. HACCP itu adalah suatu standar atau tools yang harus kita bangun untuk mengendalikan proses, mengendalikan bahaya yang ada di produk dan di lingkungan sehingga kita bisa menghasilkan produk yang aman gitu. Nah, di persyaratan HACCP ini kita mengenal adanya 12 langkah. Nah, mereka udah sampaikan nih langkah apa saja sih yang harus diawali jika kita ingin menerapkan HACCP. Tadi awalnya di piramida kan kita sudah bangun nih pondasinya. Pondasinya sudah kuat, kemudian kita naik nih ke atas untuk kita bangun rumahnya. Kalau kita bikin rumah ya, rumahnya itu apa nih langkah awal yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu ada 5 langkah dulu untuk persiapan. Yang pertama, langkah pertama itu kita harus membentuk tim. Jadi harus ada nih tim HACCP atau personil yang memonitoring atau mengimplementasi dan menjalankan sistemnya di dapur kita. Tim HACCP ini kenapa sangat penting? Karena mereka ini adalah tiang pancang ya. Jadi mereka ini yang harus memastikan bahwa sistem ini berjalan secara optimal dan efektif sehingga semuanya bisa terkendali. Setelah tim HACCP terbentuk, kalau dapur kan otomatis ya kita membuat suatu masakan ya. Nah itu pasti berhubungan sama bahan-bahan. Bahan baku. Nah di sini di HACCP dipersyaratkan kita harus menetapkan nih persyaratan bahan bakunya, deskripsi produknya. Deskripsi produk itu bisa bahan baku, bisa bahan kemasan, bahan tambahan, bahan penolong, dan produk akhirnya gitu. Kita harus jelas kita mau masak apa, kemudian bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa, bahan penolongnya apa, kita harus buatkan deskripsinya. Apa nih beras seperti apa, misalnya beras nih, beras seperti apa, terus beras yang harus bagaimana, kemasannya seperti apa, nah itu kita harus tetapkan, harus jelas nih. Gitu. Jadi harus tahu deskripsi produknya ya. Semuanya loh, semua bahan Semua baku dan bahan tambahan dan bahan penolong. Gitu. Jadi kayak kita bikin apa pari rimbun ya. Jadi kita kayak bikin kitab gitu, kita lihat bahwa oh iya bahan apa saja sih yang boleh masuk ke dapur kita. Jangan sampai itu ada bahan-bahan yang tidak terkendali masuk ke dapur kita sehingga nanti pasti akan berpengaruh terhadap proses produksi gitu. Setelah kita menetapkan deskripsi produk itu, kemudian kita akan mengidentifikasi tujuan penggunaannya. Jadi kita masak buat siapa nih? Kita masak buat apa? Produk akhir kita buat siapa? Siapa yang akan mengkonsumsi? Apakah dia anak alergi atau dia anak yang memang antibodinya ya biasalah anak yang bisa menerima makanan aman aja gitu loh, nggak ada kendala kesehatan yang lain-lain. Nah itu kita harus tahu. Jadi kita tetapkan juga nih tujuan penggunaannya tuh tujuan siapa yang mengkonsumsi. Untuk siapa betul. Terus itu yang ketiga ya. Kemudian langkah yang keempat kita harus membuat diagram alir. Jadi kan kalau kita masak kan, kalau kita masak di dapur cuma buat 5 orang ya, satu keluarga ya. Jadi ya udah kita masak aja langsung. Tapi sebenarnya itu ada aliran proses ya. Kita mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian penerimaan bahan baku itu kita seleksi, kita lihat nih mana nih yang bagus kita ambil, kita sortasi, kemudian kita simpan. Untuk masak hari ini kita masukkan ke kulkas atau kita simpan di dapur gitu. Kemudian setelah itu kita lakukan pencucian
Habis pencucian, terus kemudian kita masak, kemudian kita sajikan, kemudian kita berikan kepada anak-anak kita. Itu kan ada alur prosesnya. Nah, apalagi dapur yang kapasitasnya besar, alur prosesnya harus jelas. Mulai dari penerimaan bahan baku sampai dia distribusi ke penerima manfaat. Itu harus kita petakan. Jadi udah kayak pabrik gitu ya, padahal dapur. Tapi kan kapasitasnya besar. Nah, itu memang harus, itu salah satu tantangannya dapur-dapur kita ini. Luar biasa sih. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Setelah itu diagram alir sudah terbentuk, kita masuk ke langkah kelima. Karena ini sistem, otomatis harus ada verifikasi. Kita harus lihat lagi nih ke lapangan, diagram alirnya sudah sesuai belum dengan proses yang ada di lapangan. Kita pastikan lagi, benar nggak sih ada pencucian, benar nggak sih ada towing misalnya. Ternyata kita nggak ada frozen food, jadi nggak perlu di towing gitu kan. Atau benar nggak sih ada penggorengan. Nah, itu kita harus verifikasi di langkah kelima. Itu tuh 5 langkah pertama atau langkah awal yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke intinya yang 7 prinsip HACCP ini gitu Mbak. Ini baru 5 langkah Baru dari 5 12. Dari berapa? Oke, 12. 12. Dilanjutkan Pak Taufik nih. Oke, next sebenarnya dari setelah 5 Langkah. langkah ada 7 prinsip 7 HACCP. prinsip. Ya. Oke. Ini sebenarnya 3 SKS ya. Oh, Cuman saya coba narasikan Iya. sesimpel mungkin ya. Jadi prinsip pertama ini mulai dari identifikasi dan analisa bahaya. Ya, di mana identifikasi kalau di HACCP itu untuk bahaya keamanan pangan dikategorikan menjadi bahaya biologi. Nah, itu seperti mikroba, patogen, mungkin kenal namanya keren-keren ya. Ada salmonella, ada E. coli dan sebagainya. Itu bahaya biologi. Kemudian ada bahaya fisik, ini seperti rambut, terus mungkin pecahan kaca atau besi gitu. Itu bahaya fisik. Kemudian ada bahaya kimia yang mungkin kalau di dapur kita mungkin pestisida. Pestisida berasal dari mungkin sayuran yang ketika on farm-nya itu disemprotnya, habis itu langsung dipanen gitu ya. Nah, itu pestisida, itu bahaya kimia contohnya. Dan ada juga bahaya alergen. Jadi alergen kalau dulu dikategorikan bahaya kimia, sekarang udah dikategorikan sendiri. Begitu ya. Jadi alergennya ada macam-macam, ada kacang-kacangan, ada ikan-ikanan, seafood dan sebagainya gitu. Nah, udah kita identifikasi, kita akan analisa. Jadi HACCP ini adalah pendekatannya logis dan sistematis serta ilmiah. Jadi kalau untuk analisa based on risiko ya. Jadi resikonya ini kalau kita ngomongin resiko itu kita melihat probability kemungkinan terjadi dan severity dampaknya. Ya, jadi karena dia resiko kita lihat nanti probability-nya seberapa sering, severity-nya seberapa parah gitu ya. Nah, dari hasil analisa ini akan diidentifikasi bahaya yang signifikan. Oh, ada istilah bahaya signifikan. Signifikan. Jadi kalau bahaya itu ya dengan severity yang tinggi, terus kemungkinan terjadinya tinggi, otomatis resikonya besar. Nah, kalau di HACCP istilahnya significant hazard. Itu baru prinsip pertama. Jadi kita mapping dulu nih, gitu ya. Iya. Nah, setelah signifikan ini, baru kita masuk prinsip kedua, menetapkan itu CCP. CCP itu critical control point, titik kritis. Jadi kalau di HACCP manajemen resikonya setelah dapat bahaya signifikan itu kita sortir lagi. Menggunakan decision tree namanya, pohon keputusan. Ada decision tree lagi. Betul. Setelah dibilang signifikan. Jadi setelah signifikan ada pertanyaan lagi nih, ada 4 question gitu ya. Yes, no, kalau no lanjut atau yes lanjut itu ada nanti. Nah, nanti kalau misalnya dia benar CCP, critical, nah baru kita masuk ke prinsip ketiga, penetapan batas kritis. Which mean kalau batas itu kan yes or no, diterima atau tidak gitu ya. Seperti misalnya suhu pemasakan, minimal suhu berapa harus membunuh bahaya mikrobiologi patogen. Nah, itu mesti divalidasi juga tuh. Artinya dengan suhu sekian itu harus cukup suhunya untuk membunuh mikrobiologi, demikian seperti itu. Jadi penetapan batas kritis yang tervalidasi.
Jadi valid itu. Harus valid. Valid artinya dia efektif, benar-benar Efektif. dapat membunuh. Itu pembuktiannya bisa kita menggunakan literatur, kita melakukan uji sendiri atau menggunakan data sekunder gitu ya dari pihak lain yang sudah melakukan penelitian, itu bisa dilakukan. Oh, Jadi ada beberapa cara. Nah, masuk ke prinsip keempat. Prinsip Pada udah 3 ya. Habis itu keempat. langsung 4. Jadi setelah menetapkan batasnya, kita nentuin gimana sih kita memantau. Gimana sih gitu. Iya. Nah, itu terdiri dari di mana, terus siapa yang memantau, bagaimana memantaunya, alat yang dipakai apa, periodenya seberapa sering gitu ya, mencatatnya di mana, itu pemantauan. Kita harus setting di mana kita memantau titik kritis tersebut. Misalnya kita pada saat pemasakan, suhu pemasakan misalnya seperti itu. Suhu atau suhu temperatur dalam istilahnya. Nah itu kita pantau tuh, jadi setiap memasak kita harus ngecek suhu ini udah tercapai belum, batas kritisnya udah dapat belum gitu ya. Nah seperti itu, jadi harus kita tetapkan. Nah setelah memonitor ya, kita juga harus menyiapkan tindakan koreksinya. Harus tahu tindakannya. Jadi kalau misalnya ketika lagi masak, kompornya mati, gasnya habis, suhunya nggak tercapai nih, belum tercapai, harus ngapain? Nah seperti itu. Jadi kita harus tetapin sehingga ketika kita menemukan batas kritis tidak tercapai, kita sudah ready nih. Tim yang di pengolahan udah tahu harus ngapain, jadi menetapkan tindakan koreksi yang harus dilakukan, baik itu terhadap prosesnya maupun terhadap produknya, seperti itu. Berarti tindakan korektif ini malah memang harus ditentukan dulu, bukan pas udah kejadian ya Pak ya? Kalau udah kejadian mah nanti panik itu. Jadi jadi harus di planning gitu ya. Gitu Iya, terus iya. kemudian setelah kita menetapkan tindakan korektif, rencana hasap ini harus tervalidasi. Artinya kita ngecek dari awal seperti apa sudah memenuhi apa belum semua aspeknya, dan kita tetapkan prosedur verifikasi. Nah verifikasi itu istilahnya mengecek ulang ya, gampangnya seperti itu. Kalau monitoring tadi pada saat memasaknya, nah verifikasinya setelah memasak, nanti misalnya kepala dapur atau kepala SPPG akan memeriksa setiap hari nih, masakan hari ini gimana, ada berapa menu, masakannya mencapai nggak suhunya, CCP-nya tercapai apa enggak, itu memverifikasi gitu. Nah setelah verifikasi yang terakhir nih, prinsip 7, membuat dokumentasi dan penyimpanan rekaman. Artinya yang sudah kita tadi Ibu Vidi bilang dari tim, terus sampai deskripsi produk, diagram alir, itu harus didokumentasikan, artinya dalam bentuk dokumen. Oke, nanti bisa sebutannya ada yang bilang manual hasap, ada yang bilangnya hasap worksheet gitu ya. Intinya terdokumentasi semua gitu ya. Dan kemudian penyimpanan rekaman harus ditetapkan juga. Jadi penyimpanan rekaman ini membuktikan kalau kita sudah menjalankan gitu. Tadi masaknya benar nggak? Benar. Suhunya tercapai? Tercapai. Buktinya mana? Oh ini ada pencatatan. Nah seperti itu. Jangan katanya-katanya. Siap. Berarti terstruktur, logis, tercatat, sistematis dan ilmiah. Dan ilmiah. Ternyata ada 12 langkah dan 7 prinsip Bapak Ibu yang harus dipahami nantinya mengenai prinsip HACCP ini. Wah, banyak ini ya memang harus dipahami kembali oleh para pengelola. Nah, oke. Kalau melihat dari kondisi lapangan nih Bapak Ibu, area yang bisa menjadi tantangan nih untuk para pengelola SPPG dalam penerapan sistem HACCP. Nah, apakah SDM ataukah lingkungan, infrastruktur kah, atau dari bahan baku kah? Nah, apa nih tantangan dalam penerapan HACCP nih Bu Vidi? Tantangan ya. Jadi seperti tadi langkah pertama itu tadi kita sudah sebutkan bahwa SDM adalah salah satu kunci penting nih.
Karena tadi kita udah sampaikan ada 12 langkah ya. Di dalam 12 langkah itu ada 5 langkah persiapan, kemudian ada 7 prinsip HACCP yang harus diterapkan. Nah, gimana caranya 12 langkah itu kita bangun jika SDM-nya tidak paham? Nah, kenapa? Jadi SDM ini memang dipersyaratkan di sistem HACCP ini, SDM-nya harus kompeten. Jadi mereka harus memahami persyaratan HACCP itu apa dan bagaimana cara menerapkannya. Kemudian SDM ini juga punya misi lebih ya, karena di SPPG ini kita ada sekitar 50 volunteer mungkin ya disebutnya. Jadi kita di situ harus membangun budaya food safety culture, itu yang harus dibangun. Karena kebiasaan tiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau mau masuk dapur cuci tangan dulu. Ada yang mungkin masuk dapur los aja langsung masuk kan. Selonong boy ya gitu. Jadi ini nih yang harus kita jelaskan, kenapa sih apa sih yang harus kita jaga, kenapa sih sebelum masuk dapur kita selalu menyediakan wastafel. Terus jadi artinya harus sebelum masuk dapur harus cuci tangan dulu. Dan cuci tangan juga nggak sekedar cuci tangan ya, ada metodenya ya. Iya, ada kan yang cuci tangan cuman ambil sabun, cuci asal basah gitu. Asal basah, betul. Padahal itu ada metodenya sendiri. Gimana cara ada 5 tahapan mencuci tangan atau ada 7 tahapan mencuci tangan. Nah, itu tuh yang kayak gitu tuh harus dibangun di personil atau operator yang memasak di dalam dapur kita. Makanya kenapa SDM itu sangat penting gitu. Belum lagi masker ya. Masker sih dipakai, cuma diturunin. Iya, benar. Masker, ya. Udah disediakan juga dipakai. Dan mereka tidak paham kenapa sih panas banget di dapur, kita harus pakai masker loh. Nah itu gimana? Pengap banget nggak sih? Tetap harus ya tapi ya. Iya. Selain dari SDM-nya nih, apa ada concern lagi nggak? Kalau dari Pak Taufik, tantangannya mungkin apa? Selain SDM berarti kan infrastruktur ya. Infrastruktur. Artinya Gimana tuh, apa? Pak? Artinya dapur-dapur ini ada yang memang dibangun dedicated memang untuk dapur, atau alih fungsi dari bangunan lain gitu ya. Jadi bangunan lain ini dialih fungsikan menjadi dapur, otomatis infrastrukturnya harus memenuhi kaidah-kaidah yang baik gitu ya, dari segi layout gitu ya. Terus kemudian dari segi kalau di HACCP itu ya flow produksi. Flow produksi itu nggak boleh nanti ketemu yang mentah dengan yang matang. Tadi ketemu ayam mentah, ketemu timun gitu ya. Prinsip HACCP kembali lagi Gitu. berarti ya. Jadi ya balik menyediakan lagi ke situ, alat-alatnya juga infrastruktur. yang mudah dibersihkan, yang higienis gitu. Jangan sampai ada cat-cat yang ngeletek-ngeletek yang gitu ngeletek, loh. Iya. Bet- Kadang kita pakai bangunan lama ya, pemeliharaannya belum terprogram, belum optimal. Kita lupa tuh ternyata di atas catnya udah ngeletek-ngeletek gitu ya. Berarti kalau infrastruktur pun mau nggak mau pengelola SPPG juga harus melihat kembali mengenai alur prosesnya nanti seperti apa sebelum dialihfungsikan ya. Kalau yang dialihfungsikan ya berarti. Yes. Oke. Jadi kalau kita auditor nih, kalau misalnya kita audit nih, pas kita datang pertama kali yang kita lihat adalah ini dindingnya gimana nih? Pintunya terbuka ke dalam atau keluar nih gitu ya. Ini kalau pekerja masuknya dari mana? Kalau bahan baku masuknya dari mana? Nah, produknya kemana nih? Sebelum masuk kita disuruh ngapain dulu nih? Apa kita langsung masuk atau ada prosedurnya kita harus pakai baju APD atau harus pakai masker dan lain-lain. Nah itu udah sudah mulai di-spill satu persatu nih Bapak Ibu. Sebenarnya sih bukan ini ya, kita lebih pengen penerapannya tuh optimal ya. Jadi memang semua bahaya yang timbulnya dari lingkungan itu memang bisa dikendalikan. Kita kan harus mengendalikan bahaya dari lingkungan dan juga dari produk. PR kita di produk ada 12 langkah HACCP itu. Tapi lingkungan PR kita itu harus dikendalikan di PRP yang fondasi yang harus kita bangun itu loh. Nah iya, makanya jangan nambah PR gitu maksudnya. Pondasinya harus kuat dulu baru kita bisa fokus ke bahaya yang munculnya dari produk. Oke, ternyata konsep sistem keamanan pangan HACCP ini ya lengkap komprehensif. Nah, kalau nih rekan Bapak Ibu pengelola SPPG mau sertifikasi HACCP,
Apa ya Bapak Ibu langkah awal yang perlu disiapin nih Pak Opik kayak gimana nih? Oke, jadi kalau mau sertifikasi ya, mestinya ada persiapan dulu ya. Apa Jadi yang harus kita persiapan ini siapkan Pak? mungkin diawali dengan pelatihan. Jadi mesti tahu Pelatihan. dulu HACCP itu seperti apa. Gimana cara nerapinya, persyaratan di HACCP tuh seperti apa. Terus kemudian melakukan self assessment atau mengidentifikasi ini masih kurang apa ya, masih kurang ini, belum cukup itu gitu ya. Terus juga pemenuhan dokumentasi. Jadi setelah diidentifikasi kurang, kita lakukan pemenuhan. Setelah itu baru pemenuhan secara infrastruktur, dokumentasi, infrastruktur, dan lakukan penerapan. Jadi diterapin dulu nih, baru sertifikasi. Jangan udah minta diaudit tapi belum ada apa-apa gitu ya, belum ada dokumen HACCP, identifikasi analisa bahaya belum ada. Oke. Nah, Ada minimal berapa lama implementasi HACCP-nya nggak Pak? minimal saya rasa sekitar 1 bulan 2 bulan. Satu Intinya kita bulan. sudah bisa melihat bukti-bukti penerapan itu gitu ya. Oh oke. Seperti itu. Berarti nggak cuma dokumen tapi memang sudah mulai diimplementasikan di dapur Betul. SPPG-nya. Nah, lalu kalau boleh tahu nih Pak Opik, ada boleh nggak diinformasikan nih ke kami seperti apa sih tahapan sertifikasi HACCP sama Oke. berapa lama nih kira-kira kalau waktu yang dibutuhkan sampai sertifikat HACCP-nya gitu terbit? Oke, jadi kalau untuk sertifikasi itu ada aturan mainnya ya. Oke, siap. Ada aturan main. Siap Jadi nih, Bapak Ibu. kita nggak Mainnya dari mana nih nggak Pak? mesti jualan sertifikat. Jadi kita mengacu ke 17021 ISO 17021, ada pedomankan juga untuk lembaga sertifikasi HACCP KANKA 0703. Oke. Nah, jadi memang kita ada aturan main nih. Jadi kita nggak sembarangan karena kita sebagai LS terakreditasi ya. Iya. Jadi ada awalnya dari permohonan, mesti ada aplikasi, ada permohonan. Nah, permohonan itu kemudian nanti akan kami review gitu ya. Nanti permohonan ini berisi informasi lokasi, terus jumlah karyawan. Nah, setelah itu kami akan lakukan application review. Application review ini kita akan menghitung perlu berapa hari sih gitu ya. Perlu berapa main days istilahnya kalau di audit ya. Nah, pelaksanaan audit sendiri ada 2 tahap. Ada tahap 1 dan ada tahap 2. Tahap 1 ini lebih ke melihat ke tadi fondasi. Pondasi. Fondasinya udah ada apa belum nih? Jangan ngomongin Oke. HACCP dulu nih. Kita Iya, ngomong HACCP. fondasinya dulu nih. Kalau fondasinya oke, ya. Jadi nanti output dari audit set 1 ini misalnya ada temuan itu harus dilakukan tindakan perbaikan. Nah, kalau temuan dalam audit itu ada istilahnya ada major, minor, observasi dan kesesuaian. Nah, habis itu baru ketika stage 1 sudah di follow up, sudah bisa ditutup temuannya, barulah nanti kita lakukan stage 2. Stage 2 ini melihat secara komprehensif keseluruhan, baik itu tindak lanjut dari stage 1 maupun tadi 12 langkah 7 prinsip HACCP-nya. Nah, itu kan di stage 2. Sama nanti outputnya akan ada major, minor, observasi, dan kesesuaian. Nah, itu harus ditindaklanjuti. Kalau ada yang sifatnya major, mungkin kita perlukan follow up audit, gitu ya. Nah, itu setelah ditindaklanjuti temuannya, barulah dari tim udah tindak lanjut berarti udah dapat ditutup ya, yang tidak sesuai disertai bukti-buktinya. Dari tim audit akan menerbitkan rekomendasi, dia merekomendasikan. Oh. Nah, Oke. rekomendasikan bahwa Rekomendasi. organisasi ini SPPG ini sudah dilakukan audit dan sudah layak mendapat sertifikat HACCP ya, rekomendasi. Nah, rekomendasi ini ada yang mereview. Oh, masih harus direview lagi. Iya, karena harus Oke. dilihat oleh ya, reviewer, technical reviewer ini di luar tim audit, dia tidak terlibat dalam proses audit, jadi independen gitu. Independen. Jadi nggak ada main mata nih. Jadi keputusan sertifikasi itu ada di tahapan ini ya. Oh, Jadi yes atau no-nya itu tuh ada di tahapan ini. bukan di tim audit yang kesana gitu. Nah, dari situ ketika sudah memenuhi kaidah-kaidah aturan sertifikasi, barulah diterbitkan sertifikat. Jadi sertifikat itu pengakuan ya. Oh, Anda sudah menerapkan gitu. Buktinya kita sudah melakukan cek dengan audit. Nah, nanti sertifikat untuk HACCP ini berlaku cycle-nya tuh 3 tahun. berarti sertifikatnya itu selama 3 tahun. 3 tahun itu berlaku. Nah, Namun namun ada kewajiban melakukan audit surveillance.
Apa tuh Pak surveillance? Jadi kan melihat konsisten apa enggak sih. Oh, oke. Yearly basis itu akan ada. Jadi pada saat awal itu ada sertifikasi awal, Oke. kemudian surveillance 1, surveillance 2, next year surveillance 1 gitu. Tahun berikutnya lagi surveillance kedua. Oh, Jadi oke. 3 tahun. Setelah 3 tahun namanya adalah renewal, audit Renewal. pembaruan. Nanti akan terbit sertifikat baru lagi dengan siklus sama Sama. seperti yang awal. Jadi ada Oke. masa berlakunya ya. Iya. Bukan sekali aja kita bisa seumur hidup, bisa nggak Pak Taufik? Oh, tentu tidak. Tidak. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau Gimana, Pak? sudah sertifikasi ya emang harus melakukan surveillance. Iya, oke. Kalau tidak, konsekuensinya nanti akan disuspend dan akan di-revoke. Berarti kalau mau Di-suspend itu mengajukan, dibekukan, dibekukan, habis itu di-revoke, dicabut. Kalau nggak mau dicabut. surveillance. Oke. Jadi walaupun berlaku 3 tahun, tapi kalau misalnya nanti ada yang verifikasi ke Sukovindo, oh ini masih valid apa enggak, masih berlaku. Wah, itu kita ada datanya nih. Oke, berarti sertifikasi pertama, terus kalau nggak ikut surveillance atau nggak ikut surveillance 1, surveillance 2 bisa mengarah ke suspend bahkan sampai dicabut ya Pak ya. Betul, karena kita nggak bisa menjamin lagi nih, karena nggak tahu nih konsisten apa enggak gitu. Oke, Seperti jadi Yang dicabut sertifikatnya ya. sertifikatnya, oke, siap Bu. Iya berarti ya sertifikat ini berlaku dalam 3 tahun dan ada surveillance-nya di setiap tahunnya. Berarti kalau renewal apakah nanti ada stage 1, stage 2 lagi atau gimana tuh Pak? kalau renewal stage satunya sudah nggak ada, langsung stage 2. Berarti seperti pengawasan Ya, sebelumnya seperti ya. itu. Oke, berapa lama sih Pak kalau boleh tahu nih dari ini kita misal pengajuan pertama ya. Nah, berapa lama sih Bapak Ibu terkait proses sertifikasinya dan kalau nggak salah tadi ada menyebutkan temuan major dan temuan minor. Nah, itu apakah bisa menjadi salah satu deadline-nya kah atau iya. gimana nih Pak? Baik, jadi begini, ketika proses sertifikasi ini ada, kalau saya bilang bolanya ada di mana gitu ya. Jadi ketika awal kita melakukan audit gitu ya, audit itu ada temuan, ada major, minor, observasi. Nah itu yang harus di follow up. Nah kalau major kita kasih waktu 1 bulan untuk merespon, tindak lanjuti, ngirimkan buktinya kepada kami. Oke. Nah kalau minor 2 bulan. Oh, Jadi major itu lebih singkat waktunya singkat. karena perlu immediate actionnya masih segera. Jadi 1 bulan aja kita tetapkan untuk follow up-nya. Nah untuk minor 2 bulan. Nah ini setelah audit berarti bolanya udah ada di klien, di organisasi yang diaudit gitu ya. Seperti itu. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin makin cepat gabus. makin bagus. Karena kalau sudah bisa ditutup baru kita bisa jadwalkan stage 2 nih. Oke. Nah, stage 2 demikian juga. Nanti ada temuan harus ditutup terlebih dahulu. Oke. Barulah dari situ tim rekomendasi, keputusan dan terbit sertifikat. Itu baru di kami bolanya. Itu kurang lebih sekitar 2 minggu untuk prosesnya. Untuk proses penerbitannya ya. Ya, ketika sudah close semua udah Close semua. Tapi semuanya bergantung dari seberapa lama kita bisa menutup temuannya berarti ya Betul. Bapak Ibu ya. Berarti nggak bisa dong kalau saya minta sertifikasi HACCP sebulan langsung jadi ya Pak. Oke, berarti ternyata cukup panjang Bapak Ibu untuk melakukan sertifikasi HACCP dan juga harus ada komitmen nih dalam proses perbaikan apabila ada temuan-temuan seperti temuan major ataupun temuan minor. Nah, kalau major kan dia sebulan harus ditutup, kalau minor ya bisa kita dapat 2 bulan. Berarti kalau di total ya mungkin 3 bulan kalau sesuai timelinenya. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing pengelola SPPG-nya. Oke, kompleks ya Bapak Ibu Luar ternyata biasa ya ya luar biasa. prosesnya. Iya. Nah, Bapak Ibu,
Tadi udah dari Pak Opik beralih ke Ibu Vidi. Nah, Bu, apa sih yang biasanya jadi kesalahan umum kalau apa namanya yang bikin organisasi atau misalnya SPPG itu belum siap audit tuh apa aja nih kesalahan-kesalahannya yang mungkin pernah Ibu berpengalaman gitu waktu audit HACCP kok ada lagi gitu kesalahan yang terjadi gitu. Kesalahan yang terjadi, mungkin tantangan ya, Oh iya, tantangan dari SPPG ya. Iya, Jadi tantangannya apa sebenarnya sekarang kan HACCP lagi banyak banget ya, sedang hits ya, sedang Iya, viral hits. dibicarakan. Apa Betul. sih makhluk HACCP ini? Hmm. Nah, banyak juga nih yang menawarkan template dokumen, jadi manual, prosedur, IKA, formnya semua udah dibuatkan. Tapi itu hanya di atas kertas kan. Ada teman-teman dari SPPG mungkin dia, oh cukup nih, ini yang dibutuhkan tadi kata Pak Taufik, dokumentasi. Oke, dokumentasi sudah kita persiapkan nih. Dokumentasi kita persiapkan, kemudian apply ke kita untuk dilakukan audit. Pada saat kita datang ke sana, ternyata implementasinya tidak ada. Itu sih sebenarnya tantangan. Mereka bingung gimana sih cara mengimplementasikannya, gimana cara mengendalikan semua bahaya. Nah itu yang menjadi tantangan sekarang karena kan kompleks ya. Sistem HACCP itu udah scientific base, kemudian dia harus struktur, harus sistematis. Jadi tidak hanya di dokumen saja gitu. Ada juga nih yang menawarkan butuh sertifikat HACCP, silakan apply ke kami buatkan sertifikat. Jadi bukan kayak kita menganalisa atau kita kita analisa produk kan, biasanya kita analisa produk, kita bawa produknya ke lab, kemudian tolong analisa produk saya keluar sertifikat kan. Nah bukan seperti itu karena dia pendekatannya adalah sistem. Jadi harus ada yang diterapkan, harus ada yang dibangun, harus ada yang diterapkan, diimplementasikan dulu, baru bisa kita melakukan audit, dilakukan pemastian atau pemeriksaan dari pihak ketiga bahwa memang sistemnya sudah implementasi dengan baik. Oke. Gitu. Kalau dari Pak Opik kira-kira tantangannya apa atau Ya. sama? Jadi dokumentasi tadi juga, Dokumentasi, jadi ya. bukan sekedar dokumen gitu ya. Kadang Oh. pemahaman itu sangat penting. Jadi memang tadi udah disampaikan tim HACCP ini harus dibekali gitu ya, harus Oke. dibekali dalam artian dokumen ada tapi nggak ngerti ngisinya gimana juga gitu, gitu ya. Seperti itu. Atau kadang ketika kita audit kita minta dokumen misalnya deskripsi produk mana, pas keluar ternyata masih hangat itu ya. Masih hangat. Masih Baru hangat. turun ya. Paham kan maksudnya? Baru aja dibuat gitu. Oke. Seperti itu. Jadi memang perlu pemahaman, perlu implementasi. Jadi nggak sekedar dokumen. Jadi ya tadi diutarakan. Jadi memang bukan beli dokumen udah selesai, tapi implementasi itu yang nanti akan kita lihat pada saat sertifikasi. Implementasi. Jangan sampai loh Kenapa? kita punya sertifikat HACCP tapi kejadian tetap terus konsisten gitu. Iya. Padahal kan misi kita nerapin HACCP itu untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Tapi ini kalau misalnya kita hanya di atas kertas, udah pasti prosesnya tidak terkendalikan, tetap aja gitu. Kejadian, case-case, kasus-kasus tetap akan terjadi. Gitu sih. Jangan sampai kayak gitu kejadian. Nah, iya nih Bapak Ibu. Nah, kan oke nih. Tadi kita udah bahas terkait HACCP. Ternyata harus punya komitmen dalam penerapan sistem keamanan pangannya dan juga udah disampaikan mengenai tahap sertifikasi HACCP. Nah, kalau lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat HACCP itu kan lembaga sertifikasi ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya boleh tahu dong apa sih sebenarnya lembaga sertifikasi itu? Oke, baik. Pak Jadi HACCP itu diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. Nah, jadi misalnya SPPG diaudit oleh lembaga sertifikasi HACCP Skofindo misalnya ya. Skofindo juga sebenarnya harus melakukan kaedah-kaedah atau acuan. Tadi saya bilang ada 17021, ada KANKA 0703. Nah, karena kami sebagai lembaga sertifikasi itu diaudit juga oleh lembaga akreditasi. Dalam hal ini kita diakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. Itu Indonesia ya. Nah,
kita mesti mengikuti kaidah-kaidah karena kita nanti kalau nggak akan diperiksa nih akan jadiin sama juga ada temuan kalau kan istilahnya K1, K2 kalau kita Iya. kan major minor gitu ya. Nah, itu harus kita patuhi gitu ya. Oh. Jadi memang eh, itu yang harus kita patuhi. Jadi kita bukan jualan sertifikat Mm-mm. gitu. Mungkin Bapak dan Ibu mitra SPPG ini banyak yang nawarin, oh ini sekian harganya, Mm-mm. nggak usah diaudit, nanti sertifikatnya terbit gitu Iya. ya. Atau ada juga menawarkan itu ya, Mm. kita akreditasinya dari Inggris Nah, gitu. itu Padahal dia beda. franchise. Oh, Ya, beda lagi. itu nggak pakai audit juga, cuman ada misalnya logo apa UKAS atau apa gitu ya, Mm-mm. lagi akreditasi luar, nggak ada logokannya. Oke, Nah, berarti itu kalau perlu dipertanyakan dalam artian, benar nggak sih UKAS meriksa oh, dia yang ada di Indonesia ini gitu ya. oke. Kalau kami Skovindo kita akreditasinya kan, dalam artian ini bisa dipertanggungjawabkan, memang kita setiap tahun itu dilakukan audit oleh kan, dan baik itu dari sisi operasional, sisi kompetensi SDM, sistem sertifikasinya gitu ya, termasuk tadi suspend, revoke gitu ya. Yap. Ini kok kalau misalnya tidak dilakukan surveillance, kalau tidak kami suspend, revoke, kita yang dipriwitamakan, Oh, disemprit gitu ya. oke. Berarti tetap ada badan yang mengawasi kita ya Pak ya, karena kita sudah terakreditasi itu ya. Nah, Betul. apa sih manfaat kami nih kalau aku punya SPPG nih? Apa sih manfaat untuk memilih lembaga sertifikasi yang terakreditasi? Nah, terus kan tadi Bapak ada menyampaikan juga nih, ada banyak lembaga sertifikasi, tapi bagaimana nih cara memverifikasi bahwa dia itu sudah terakreditasi? Nah, kalau untuk kan ini dia punya database, jadi bisa open di websitenya kan, itu daftar lembaga penilai kesesuaian LPK. Nah, di LPK ini kalau bahasa Indonesia LPK, lembaga sertifikasi itu salah satunya adalah untuk ruang lingkup HACCP. Nah, di ruang lingkup HACCP ini nanti ada juga, jadi untuk akreditasi itu ada sektor code, sektor industri. Jadi makanan ada banyak banget gitu ya. Makanan itu ada makanan ringan, terus mungkin produk olahan daging, produk olahan ikan, itu sektor-sektor. Oke. Nah, kalau untuk SPPG ini masuknya ke sektor jasa boga. Sektor jasa boga. Nah, artinya ketika suatu lembaga sertifikasi sudah mendapatkan akreditasi untuk sektor jasa boga, artinya itu sudah diakui oleh kan bahwa operasionalnya, tadi sistemnya, kompetensinya sudah memenuhi untuk melakukan audit di sektor jasa boga. Oh, Jadi oke. harus dipastiin juga Betul. ruang lingkup atau sektornya. Jangan asal milih, oh udah akreditasi tapi ternyata ruang lingkupnya nggak ada yang jasa boga. Untuk dapur ya. Oke, kiranya cuma hanya kita cek akreditasi, tapi ternyata harus cek sampai dia punya skema apa gitu ya, atau sektor code-nya apa saja. Oke, terus cara verifikasinya bagaimana Bapak Ibu berarti? Itu bisa nanti dilihat di website kan, Di- itu oh, di nanti website ada. kan tadi ya berarti ya, Betul, oke. kan akan mempublish ini untuk sektor HACCP, Oh, dari lembaga sektor sertifikasinya tadi. apa Oke, aja. oke. Nah, dari situ bisa dilihat lembaga sertifikasi ini mempunyai ruang lingkup apa saja. Itu bisa bisa di googling aja lah. Itu dia. Websitenya kan itu ya. Selain itu kita bisa lihat di sertifikat juga sih Pak Taufik. Kalau Betul. sertifikat yang sudah terakreditasi itu ada logo akreditasinya udah pasti. Jadi kalau misalnya kita lihat nih sertifikat HACCP tanpa logo akreditasi, otomatis dia belum terakreditasi. Oke. Kalau sudah terakreditasi pasti ada logo akreditasinya. Jadi Berarti- kayak sertifikat Skovindo tuh kelihatan kan? Ya. Ada logo kannya Komite Akreditasi Yang Nasional. kayak ada di layar ini ya Bapak Ibu ya? Yes, yang Betul. Oh, ada yang checklist ya, itu ya? checklist itu. Oh, Dan kita tiap nerbitin sertifikat lapor juga ke kan. harus lapor. Betul. Jadi nggak sembarangan. Oke. Dan ada QR code Ya, gitu mereka ya. kasih QR ke Iya. kita apa untuk dicantumin. Oke, berarti nggak bisa sembarangan nih Bapak Ibu kalau kita mau mulai menyiapkan sertifikasi ya. Nah, oke. Apa yang bisa menjadi manfaat untuk SPPG nih jika memiliki sertifikat HACCP nih Bu Vidi?
Nah, sebenarnya sertifikat HACCP ini lebih ke output ya. Jadi lebih ke pernyataan bahwa SPPG itu sudah menerapkan sistem HACCP. Nah, tadi kita sudah bahas banyak nih. Kenapa sih kita harus menerapkan sistem HACCP? Karena kita ingin memproduksi pangan yang aman untuk dikonsumsi. Apalagi nih SPPG penerima manfaatnya itu anak-anak kita sendiri ya. Saya juga kan seorang ibu ya. Jadi kebayang nggak sih, kita biasanya membuat bekal di rumah, kita pasti pikirkan kita pengen anak-anak kita mengkonsumsi makanan yang benar-benar bergizi dan aman untuk pertumbuhannya mereka. Dan kita juga berharap dong sekarang kita tidak bikin bekal lagi karena sudah diakomodir sama SPPG, sudah diberikan MBG, tapi kita juga berharap si produknya itu juga aman, tidak mengakibatkan gangguan pencernaan itu. Jadi salah satu tools yang harus dibangun untuk pencegahan atau mengendalikan kontaminasi ini harus kita terapkan sistem HACCP gitu. Jadi ya itu, ini penting sih kalau menurut kita, tidak hanya pangannya harus sehat dan bergizi tapi juga harus aman. Harus bergizi dan bergizi, sehat dan aman. Jadi kalau sekarang bilangnya produk makanan itu harus bergizi, aman dan berkualitas. Jadi semua aspeknya tuh terpenuhi sehingga layak nih dikonsumsi oleh penerima manfaat. Nah, lalu sertifikat HACCP ini juga bisa meningkat, apakah bisa nih Bu, untuk kita kan kalau misal nih SPPG itu mau ke sekolah-sekolah atau ke puskesmas gitu untuk penerima manfaat itu, apakah bisa ya biar mereka percaya sama kita gitu Nah ya? iya itu juga, jadi kita harus meningkatkan kepercayaan publik ya. Karena kita berhubungan dengan penerima manfaat yang jumlahnya nggak hanya ratusan tapi ribuan, dan itu penerima manfaat juga kita harus lindungi gimana caranya agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah sekolah-sekolah sekarang kritis ya, sekarang mereka pengen memastikan dulu kalau anak-anak kita diberikan diberikan MBG dari satu dapur, apakah yakin masakan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu aman gitu. Jadi salah satunya yang bisa kita perkuat adalah kita kasih buktinya bahwa kita sudah punya sertifikat HACCP nih, udah pasti penilaiannya dari pihak ketiga. Jadi udah ada yang menilai bahwa sudah ada implementasi sistem HACCP di proses produksi atau di dapur kita, sehingga mereka lebih yakin ya untuk menerima manfaat dari SPPG tersebut. Banyak juga ya manfaatnya Bapak Ibu. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Ya, silakan. Jadi banyak yang memang di luar SPPG itu menerapkan HACCP. Kenapa? Ketika ditemukan produk terkontaminasi, itu biaya recall, biaya penarikan produk itu besar. Belum lagi image. Ya. Runtuhlah dalam semalam gitu ya. Apalagi sekarang sosmed ya, cepet banget kan berita. Betul. Jadi memang kalau secara sistem bisa dibuktikan dia udah jalan gitu ya, bisa aja dia buktikan ini bukan fitnah atau dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk memproteksi juga bahwa ya untuk brand image, satu tadi sudah disampaikan, kredibilitas gitu ya, kepercayaan, dan juga untuk mengamankan jangan sampai produknya sudah beredar, itu namanya sudah besar, tiba-tiba karena dia tidak menerapkan HACCP, tiba-tiba ada satu case gitu ya, habis sudah itu. Habis dalam semalam, nggak semalam ya hitungannya ya. Wah, Bapak Ibu, menarik sekali pembahasan mengenai sistem sertifikasi HACCP ini ya. Ternyata harus paham prinsip-prinsipnya, kemudian alur sertifikasinya pun butuh kesabaran, konsistensi, dan terstruktur semuanya, terdokumentasi. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya nih Bapak Ibu, kita mau cek pertanyaan yang ada di Zoom terlebih dahulu ya. Oke, udah ada banyak nih.
Oke, coba kita cek ya. Apakah ada pertanyaan yang masuk dari Zoom? Wah, ramai sekali ya yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini. Walaupun udah sore ya, masih semangat ya Bapak Ibu untuk menambah informasi, menambah wawasan mengenai sistem keamanan pangan khususnya HACCP karena salah satu yang didorong oleh pemerintah saat ini. Oke, ada pertanyaan pertama dari Muhammad Nur Rois Zain. Oke, ini Pak, Bapak Ibu pertanyaannya. Bagaimana strateginya secara praktik baiknya untuk SPPG dalam menerapkan prinsip pada program untuk menjamin keamanan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan pangan, distribusi makanan, hingga konsumsi oleh siswa atau mungkin penerima manfaat ya maksudnya, sekaligus mencegah kontaminasi biologis, kimia, dan fisik secara konsisten. Ibu Vidi atau Pak Mungkin Opik dulu? jawabannya udah dari awal tadi Dari kita awal, jelaskan ya tadi ya. Jadi pondasinya tadi menerapkan GMP dulu ya. Artinya, nah di GMP itu ada macam-macam tadi ya. Di GMP atau persyaratan dasar itu mulai dari layout bangunan, kondisi infrastruktur, terus kemudian cleaning sanitasi, pest control, personal hygiene, transportasi, identifikasi ketelusuran. Nah itu diterapkan tuh. Oh, Nah, oke. tujuannya ini nanti related dengan tadi HACCP itu ada di prinsip identifikasi analisa bahaya. Iya, Kita melakukan analisa berarti probability dan severity. oke. Nah, kalau misalnya kita menerapkan itu dengan baik, probability-nya otomatis akan berturun. Mm-mm. Severity mungkin tetap, tapi probability menurun. Artinya apa? Contoh, ada potensi cemaran rambut, Oh, oke ya, cemaran rambut. Nah, dengan kita menerapkan personal hygiene menggunakan penutup kepala gitu ya. Nah, cemaran rambut ini probability-nya akan turun. turun. Seperti itu. Oke, berarti strateginya adalah memang harus menerapkan hal-hal dasarnya dulu ya, Betul Pak Opik. sekali. Sebenarnya sih kayak ini loh. Kalau kita mau bangun rumah, kita harus ada planningnya kan. Kita Iya. harus ada blueprintnya dulu nih. Gimana biar rumah kita kokoh, tidak orang-orang di dalam itu terlindungi dari hujan, dari udara, dari cuaca. Bisa Oke. nyaman di dalam sama. Jadi kita bikin dulu nih, gimana planningnya biar kita bisa melindungi proses produksi kita sehingga produk yang dihasilkan itu aman. Gitu. Jadi harus ada pertama manual, harus ada pedomannya dulu, kita bikin dulu itu apa sih yang mau kita buat nih, pondasinya apa saja, aturan yang mau kita buat, kemudian infrastruktur tuh material apa saja yang tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap proses. Nah itu harus kita buat, ya harus kita rancang dulu, ya memang harus kita bangun sih sistem ini. Oke, itu ya Bapak Muhammad Nur Rois Zain, harus dari pondasinya dulu. Implementasi dasarnya harus diperkuat. Oke, selanjutnya ada, nah ini ada pertanyaan kedua tapi jamak, majemuk. Ada 3 pertanyaan dari namanya Selika. Satu aja nanti. Oh satu, yang lain oke kebagian. kita pilih salah satu. Oke, sebentar. Nih, oke, sebentar. Nah, kan dalam penerapan HACCP kalau di SPPG itu variasi menu nih Bapak Ibu. Nih, variasi tiap hari itu banyak. Sementara analisis prinsipnya biasanya dilakukan per bahan atau per proses. Secara teknis, bagaimana penerapannya supaya tetap efektif dan tidak terlalu kompleks, Bapak Ibu? Oke. Jadi mungkin nanti Mbak Vidi bisa tambahkan ya. Jadi kalau untuk HACCP untuk spesiali jasa boga ya. Jasa boga itu bisa catering, restoran gitu ya. Nah, menggambarkan diagram alir itu bisa secara umum, dalam artian kalau kita proses memasak misalnya ayam goreng, tempe goreng, berbeda bahannya, prosesnya sama,
Nah itu bisa kita samakan prosesnya. Diagram alirnya bisa jadi satu. Jadi tidak bikin ayam goreng sendiri, nanti tempe goreng sendiri ada ratusan menu, pusing juga nanti bikinnya gitu kan. Nah berarti yang penting adalah prosesnya itu secara generik, misalnya untuk menu sayur, sayur berkuah atau misalnya tumis sayur gitu ya. Bisa kan, bisa kangkung, bisa tumis capcay gitu ya. Nah, bahannya aja yang berbeda. Nah, itu berarti diagram alirnya bisa jadiin satu. Seperti itu. Boleh ya Pak, jadi walaupun menunya banyak, tapi masih bisa diusahakan untuk diagram alirnya itu untuk produk-produk yang sejenis dijadikan satu alir ya. Betul. Beda sama pabrik. Kalau pabrik kan variannya misalnya wafer rasa coklat, vanilla, beda feelingnya aja tuh. Ya. Semuanya dia bikin wafer doang gitu kan. Oh. Kalau di menu Jasa Boga kan ada yang direbus, Direbus, ada yang digoreng, digoreng. bisa macam-macam. Oke. Itu bisa dikelompokkan ya berarti. Jadi pengelompokan bisa kita buat ya di situ ya. Betul. Dan diagram alirnya kita pendekatannya ke proses. Dan produk akhirnya kan sebenarnya produk akhirnya dia disajikan matang dan disajikan segar mungkin ya kalau ada apa salad dan buah ya, selada atau timun. Jadi kita bisa buat lebih simpel lah. Kalau kita pendekatannya produk mungkin akan banyak sekali tuh ya diagram alirnya. Apa tadi tumis kangkung sendiri. Terus apa? Capcay. Capcay sendiri. Capcay pun ada ayam banyak bahan. goreng sendiri. Ayam goreng, Nah, iya. Lu tahun depan bikin dokumen dulu ya, tahun depan baru dia. udah beres-beres bikin Udah dokumen beres, ya. Beres, ada banyak. Ada Kalau- banyak sekali. Iya, karena kan tiap hari ganti menu. Iya katanya tiap hari harus ganti menu ya. Luar biasa sih itu. Wah, keren banget nih mengalahkan ibu-ibu yang kalau ditanya mah hari ini makannya apa. Kita mikirin menu satu minggu aja bingung ya. Oke, itu pertanyaan kedua. Jadi Saudari Selica, pendekatannya bisa untuk penyusunan diagram alirnya itu nanti bisa menggunakan pendekatan proses. Jadi nanti diagram alirnya bisa dibuat itu sesuai dengan jenis prosesnya atau nanti bisa dicek contoh-contoh yang mungkin nanti ada ya. Kemudian yang ketiga ada dari Winda Martalia. Izin tanya Bapak Ibu, kebanyakan bangunan atau lokasi SPPG layoutnya masih belum sesuai nih. Kemungkinan potensi cross contamination atau kontaminasi silangnya itu tinggi karena alih fungsi dari bangunan lain. Nah, ada saran nggak nih terkait tindakan pencegahan untuk kontaminasi silangnya yang bisa diterapkan di SPPG tanpa harus mengubah posisi layoutnya gitu. Nah kemudian mungkin sekalian ya, mungkin ini akan jadi salah satu pertanyaan yang juga akan banyak ditanya oleh para SPPG. Audit HACCP apakah harus mengikuti jam operasional operasional SPPG? Wah, menarik sekali. Dari layout dulu mungkin ya Pak Opik. Oke, baik. Jadi untuk dari layout, jadi di standar HACCP kita kan mengacu ke standar kodeks ya, yang diadopsi menjadi SNI. Nah, memang layout itu menjadi perhatian. Artinya di mana layout ini harus tidak menyebabkan kontaminasi silang. Berarti itu bentuk dari suatu komitmen. Artinya kalau kita mau menerapkan GMP dan HACCP yang baik, berarti kita harus melakukan renovasi. Nah, jadi memang di situ tadi memang kan tantangannya apa? Satu SDM, yang kedua infrastruktur. Nah, yang berat seperti itu. Infrastruktur jadi PR ya. Tapi sebenarnya ini investasi sih. Jadi daripada kejadian terus berulang gara-gara alur produksinya tidak sesuai, jadi masih ada arus balik, Kontaminasi silang. masih ada kontaminasi silang, ya lebih baik kita investasi kan. Jadi kita benarkan dulu nih alur produksinya agar sesuai.
Oke, berarti biar nanti di belakang nggak jadi PR, malah tambah banyak yang harus diperbaiki ya, Yes, Bapak kalau Ibu. kita pertahankan kan kekeh nih biasanya Iya. kan. Pokoknya kondisi ruangannya masih tetap seperti ini. Ya harus gimana? Nah itu kita Oke. kayaknya harus mulai terbuka nih Mm-mm. karena kita membicarakan mengenai prosesnya harus terkendali semua. Oke, nah Bapak Ibu, yang Tadi yang tadi kedua apa? terakhir, ya yang satu lagi adalah apakah dalam proses audit itu harus di jam operasionalnya SPPG nih? Baik, jadi audit tadi kan ada 2 tahap ya. Mm-mm. Jadi ada 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Nah, kalau misalnya tahap pertama memang kita akan fokusnya kepada pemenuhan GMP. Itu mungkin saja di jam normal gitu ya. Jam normal artinya office hour itu jam 8 sampai jam 5. Jadi Tapi tidak ketika perlu pas saat produksi ya. tapi ketika audit kedua perlu. Yes. Karena kita harus gimana sih mereka ketika memasak bener gak sih gitu ya. Pakai APD apa enggak dan seterusnya. Jadi memang kita harus mengamati pada saat melakukan proses seperti itu. Memang Oh, itu oke. tanggung jawab dari kita. Tantangannya jadi dari di auditor ya. Jam Auditor. berapa kita harus audit itu? Jam 12 malam. Oh, sesuai dengan jam operasional ya. Betul, tapi kan kita terikat sama prosedur tadi. Kita diawasi juga sama badan akreditasi. Jadi harus sesuai dong prosedurnya. Harus Iya. kita lihat nih dari permulaan proses sampai si produk itu jadi dan didistribusikan. Oke, berarti ya eh, par Oke, iya berarti memang harus ada di jam operasional SPPG nih Bapak Ibu kegiatan auditnya nanti. Nah, itu tadi 3 penanya yang dari kolom chat. Kita coba cek nih, ada nggak ya Bapak Ibu yang mau bertanya sambil Oh, ada nih, udah dari panitia ya sudah menginfokan. Mungkin bisa on cam ya, sebentar. Atas nama username-nya adalah KA, kepala ya, kepala SPPG atau KA SPPG Bengkulu Utara Kerkap _Davo. Halo, selamat sore, Bapak Davo atau Saudara Davo. Berkenankah untuk untuk on cam? Pertanyaannya tadi dia sudah mendrop pertanyaan juga. Menurut pertanyaan juga ya. Iya. Oke, pertanyaannya adalah sebagai pimpinan tentu memiliki peran dalam mengontrol pelaksanaan audit. Oh, maksudnya konteksnya adalah Bapak sebagai pimpinan kan punya peran dalam mengontrol pelaksanaan audit HACCP ya. Nah, sementara itu kami sebagai kepala SPPG juga dituntut nih untuk mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan operasional termasuk penerapan HACCP. Yang ingin ditanyakan, bagaimana cara Bapak mengatur dan memastikan semua proses tersebut tetap berjalan efektif? Apakah Bapak bisa memberikan tips atau trik dalam melakukan pengawasan dan pengendalian agar dapat terkontrol dengan baik terkait SDM? Jadi maksudnya gini mungkin ya, Bapak kan punya tim audit, nah dia juga punya tim di SPPG, bagaimana cara mengontrol agar mereka bisa menerapkan kaidah-kaidah yang kalau di SPPG sudah mungkin nanti dia punya sistem ya gitu. Itu, silakan Bu Vidya atau Pak Taufik duluan yang mau jawab. Jadi sama ya, kita posisinya tuh sepertinya sama ya, kita harus maintain kompetensi dari si SDM sendiri. Nah, kita di badan sertifikasi juga ada persyaratan untuk memelihara kompetensi, sama kita harus memastikan para auditor kami ini kompeten untuk bisa melakukan audit sistem HACCP. Nah, di sini kita sama membangun sistem juga nih, di sini kita ada prosedur, kemudian ada program, kita punya program pelatihan, kita punya program evaluasi untuk mengevaluasi auditor-auditor, kemudian kita ada witness audit ya. Witness audit ini adalah audit yang kami lakukan tapi dilakukan atau disaksikan atau diwitness oleh badan akreditasi untuk memastikan bahwa kegiatan audit yang kita lakukan masih sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan itu. Jadi memang harus ada sistemnya yang membantu kita untuk memaintain kompetensi ini gitu ya.
mungkin menambahkan ya. Jadi kalau misalnya mengelola SDM tadi selain kita udah develop sistemnya, artinya memang harus selalu diingatkan terlebih dahulu sehingga menjadi habitual, jadi kebiasaan gitu ya. Nah, mungkin untuk tahap-tahap awal mungkin untuk Bapak yang tadi di bangku itu memang harus ya namanya volunteer ya, banyak volunteer ya. Volunteer memang nggak terbiasa bekerja di dapur yang mempunyai syarat hygiene yang tinggi gitu ya. Jadi memang harus selalu diingatkan dan diawasi sehingga akan terbentuk kebiasaan seperti itu. Jadi kalau udah terbiasa diharapkan awareness-nya akan tinggi. Tapi untuk mendapatkan awareness itu mesti tahu kenapa kayak harus pakai masker, nah, kenapa harus pakai penutup kepala, harus dijelaskan. Jadi jangan hanya perintah tapi harus dipahami. Dampaknya apa kalau dia nggak pakai masker penutup kepala atau tidak mencatat suhu pemasakan, dampaknya apa? Kalau nyimpennya salah, harus dipahami seperti itu, dibalikin lagi sehingga akan timbul aware. Ketika aware, mereka akan bersedia menjalankan sistem yang sudah dibentuk sehingga akan menimbulkan kebiasaan atau food safety culture. Jadi budayanya terbangun ya. Betul Biasanya sekali. juga ada alat bantu nih, biasanya dibantu dengan diingatkan dengan poster ya. Poster-poster yang ditempel di dinding untuk mengingatkan apakah maskernya sudah dipakai, apakah sudah mencuci tangan. Oke, berarti manajemen atau atasan itu harus ikut andil ya Pak, tetap ikut budayanya, jangan cuman kasih poster yang penting kelihatan tapi belum ada penerapannya. Jadi benar-benar harus sama-sama Ya, harus ikut, turun ya, harus harus turut turun. bersama. Betul, karena komitmen manajemen itu memang yang nomor satu sih. Kalau manajemennya tidak komit, ya Ya. udah amsyong ke bawahnya. Jadi manajemen harus komit, jangan cuma komat kamit. Gitu. Harus komit, gak cuman komat kamit nih teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita coba lagi untuk penanya online atau on cam. Di sini ada Bapak Ahmad Daud 2. Ada duanya. Yang ada 2. Bapak Ahmad Daud 2. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak. Oke, suaranya terdengar dengan jelas. Silakan Bapak perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Izin bertanya. Nama saya Ahmad Daud dari Sulawesi Selatan. Oh, jauh. Agak Kareba. Alhamdulillah. Baji-baji. Baji-baji. Ya Pak, silakan Pak. Oke. Ya, pertanyaan saya yang pertama saya kira ini kegiatan yang perlu kita apresiasi di tengah kebutuhan sertifikasi HACCP, kemudian Sukopindo melakukan kegiatan sosialisasi lah ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama, menyimak materi tadi kan sangat kompleks nih penentuan CCP-nya ya, Critical Control Point. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah CCP pada setiap dapur itu kira-kira sama Mbak ya? Itu ya apa namanya, karena tadi kan disampaikan alur prosesnya kan by proses. Nah, semua dapur kan menunya ditetapkan oleh PGN. Nah, apakah memungkinkan alurnya itu apa namanya CCP-nya juga itu sama untuk setiap dapur? Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan sertifikasi HACCP ini, saya sempat baca di pedoman BGN, jika sudah punya SLHS, ya betul tadi harus ada SLHS, apakah itu sudah menjadi jaminan penerapan SOP atau tetap akan diverifikasi ulang pada saat audit HACCP? Dan yang terakhir ini mungkin belum pernah disinggung, ini terkait biaya. Nah, apakah ada gambaran berapa? Tadi kan hanya waktu yang diceritakan kurang lebih 1 bulan, mungkin 2 bulan lah kurang lebih ya efektifnya pelaksanaan. Nah, biayanya sepertinya sih belum ada yang sempat disinggung, kisaran mungkin atau seperti apa. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Daud. Ada 3 pertanyaan dari Pak Ahmad Daud nih Bapak Ibu. Yang pertama, apakah CCP di tiap dapur itu sama? Mau dijawab satu persatu dulu? Oke, boleh. Baik,
Terima kasih Pak Ahmad Daud. Itu memungkinkan. Dalam artian untuk proses itu memang similar ya. Kalau namanya kita ngomongin jasa boga itu similar. Nah, biasanya pengendalian proses itu untuk tergantung dari bahayanya. Jadi kalau misalnya bahayanya mikrobiologi, itu pengendalian prosesnya atau mematikan atau menghilangkan bahayanya itu dengan proses panas. Seperti itu. Atau juga bisa dengan secara umum ya menggunakan sterilisasi atau proses panas atau bisa juga menggunakan keasaman gitu ya. Kalau di ilmunya seperti itu. Nah, yang kedua kalau misalnya biaya fisik, itu pengendalian proses bisa dengan kalau misalnya besi dengan metal detektor. Dan kalau misalnya atau metal catcher atau dengan magnet trap ya. Dan kalau misalnya berupa fisik itu penanganannya bisa berupa dengan filter atau saringan. Seperti itu Pak. Jadi jawaban pertama mungkin aja karena prosesnya itu similar. Tapi nanti kita akan melihat juga tetap mulai identifikasi analisa bahaya sudah mencantumkan semua atau belum gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti bisa jadi di tiap dapur masih ada yang berbeda juga ya Pak. Jadi perlu disesuaikan dengan kondisi dapur masing-masing. Betul, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Kalau sudah punya SLHS, apakah masih perlu diverifikasi lagi saat audit HACCP SOP-nya? Jadi pada saat kita audit SSOP-nya Mbak. SSOP. SSOP ya. Jadi sebenarnya sertifikat SLHS ini memperkuat dari penerapan SSOP itu ya Pak. Sebenarnya itu salah satu bukti nih bahwa dapur Bapak sudah menerapkan sistem sanitasi operation. Jadi sudah ada sistem yang dibangun tuh untuk pondasinya. Tapi apakah diaudit lagi? Setiap auditor pada saat kita datang ke lapangan pasti kita akan melihat, kita insight secara keseluruhan. Tapi mungkin bagi dapur-dapur yang sudah mempunyai SLHS tidak akan sedalam dapur yang belum mempunyai SLHS. Tapi di sini untuk SPPG sendiri sih kita mempersyaratkan jika ingin masuk ke tahapan audit HACCP sebaiknya SLHS harus dimiliki terlebih dahulu. Karena persyaratan atau pondasi yang di persyaratan SLHS ini banyak sekali yang memerlukan waktu untuk diterapkan ya Pak, seperti harus menganalisa air, kemudian mecek. Nah itu kan harus persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu dan ini memerlukan waktu cukup lama, sementara kita inginnya prosesnya berjalan lebih cepat itu. Jadi ya tetap dilihat sih implementasinya pada saat audit. Betul Pak. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Vidi ya. Jadi nggak cuman SSOP-nya doang, nggak cuman prosedurnya aja, tapi kita akan melihat implementasinya juga gitu ya. Seperti itu. Tetap dilihat ya, karena kita nggak bisa tutup mata juga. Tadi ya seperti sudah kita sampaikan pada saat auditor datang, yang pertama dilihat adalah pasti infrastruktur kan. Dan oke, kita pertanyaan terakhir nih, agak krusial ternyata pertanyaannya ya. Berapa sih biaya sertifikasinya Bapak Ibu? Iya. Kalau biaya sertifikasi mungkin bisa langsung ya ke cabang terdekat Sukovindo untuk informasi lebih lanjut, karena Sukovindo sendiri kita mempunyai berapa ya, 80 titik layanan ya di seluruh Indonesia. Jadi biar lebih enak, karena biaya sertifikasi ini tergantung Mendes yang harus kita tetapkan untuk melakukan audit. Jadi tergantung lokasinya di mana, berapa Mendes yang harus kita tetapkan. Nah itu bisa langsung tuh kita konsultasi komunikasi sama kantor-kantor cabang kami di seluruh Indonesia ya. Atau bisa langsung cek narahubung yang tersedia di Linktree yang mungkin udah di-share di kolom chat di Zoom. Oke, Pak Daud. Terima kasih Bapak sudah bertanya jauh-jauh loh dari Sulawesi Selatan. Semoga menjawab ya Pak. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Oke, ini
pertanyaan penutup Bapak Ibu dari Sari. Oke, Sari. Pertanyaannya adalah sejauh ini kami biasanya mendampingi jasa food sarte. Bu Sari ini dari PT Agavi, perusahaan layanan konsultasi dan training untuk Quality Management System and Food Safety. Sejauh ini kami biasanya mendampingi jasa food service, catering, resto, dan lain-lain dengan langkah gap analysis, melakukan training, mendampingi audit internal, memantau implementasi, dan lain-lain. Namun beberapa waktu ini banyak sekali lembaga konsultasi yang baru dan dia menawarkan langsung pendampingan dengan metode online atau daring dengan waktu yang relatif singkat hanya 4-6 minggu dan membawa penawaran tersebut kepada kami sebagai perbandingan harga. Nah, Bapak Ibu, pernahkah melaksanakan audit yang didampingi dengan metode tersebut? Kalau pernah, apa saja yang harus diperhatikan jika pendampingan dilakukan secara online? Apakah bisa Bapak Ibu untuk pendampingan secara online, audit secara online, karena semua secara online? Gimana nih Bapak Ibu? Baik, izin menyampaikan. Jadi ketika kita melakukan audit, kita akan bertanya kepada PIC-nya. Jadi bukan kepada konsultan gitu ya. Dan kita nggak ambil pusing dia pakai konsultan atau enggak. Ada persyaratan, oke. Ini mana pelaksanaannya, buktinya pelaksanaannya seperti apa. Seperti itu aja. Mudahnya gampang. Ini sudah didasarkan, sudah, buktinya mana gitu. Jadi kita bertanya ke PIC-nya. Jadi bukan ke konsultan. Kalau untuk masalah dia konsultasinya seperti apa, kita nggak ambil pusing gitu ya. Mau dia online, mau dia offline, seperti apa. Tapi kita harus bertanya kepada auditi adalah yang pengelola SPPG misalnya atau kliennya itu sendiri. Oke. Berarti kalau audit itu akan langsung auditor akan bertanya langsung ke auditi. Betul. Terkait implementasinya, bukan ke pihak lain. Bukan ke stuntman, nggak boleh ada bukan ke stuntman. Oke. Kalau di film kan stuntman ya, pemeran pengganti. Nah, tapi kan kalau audit itu tadi di tahapannya ada ada stage 1, stage 2 dan lain-lain. Itu boleh online kah, Pak? Saat ini aturannya masih melakukan secara offline. Oh. Jadi kita harus melihat secara langsung. Secara langsung. Iya, jadi belum ada aturan, kita bisa melakukan secara online. Oke. Jadi harus datang 2 kali ya Pak Taufik ya. Ya, jadi memang ya kita balik lagi. Kalau misalnya aturannya membolehkan, mungkin kita akan lakukan gitu ya. Tapi kalau online waktu dulu zaman COVID pengalamannya itu agak sulit gitu ya. Agak sulit dalam artian kita nggak tahu nih bau-baunya kayak gimana gitu. Kolong-kolongnya seperti apa gitu. Karena Bu Vidi kadang kalau audit itu bawa senter. Sampai senter-senternya di kolong. Jadi ketahuan ini dibersihinnya rutin apa pas lagi audit aja. Waktu itu saja gitu ya. Oh. Ada auditor sense namanya kan. Oh iya. Betul. Kita mau melihat bener nggak sih ada penerapannya atau mereka bersih-bersih 1 hari sebelum auditor datang. Nah itu percuma sih, pasti kelihatan sih. Oke, berarti tetap untuk audit HACCP karena sudah bukan new normal lagi, tapi dilakukan secara offline atau secara langsung melihat lokasinya. Karena mungkin bisa jadi kalau di online tuh di kamerain terus dicepet-cepetin aja gitu ya. Ya itu tantangannya waktu pas COVID kemarin ya. Iya. Yang ada semua auditor berteriak sebelah kanan sebelah kiri udah kayak apa ya? Itu tadi apa itu? Balik-balik. Oke. Berarti concernnya memang karena harus diperiksa semuanya, implementasinya seperti apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Oke, itu pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup dari dari Saudari Sari. Oke, kita sudah sampai di penghujung akhir acara Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan kah terkait kepada pengelola SPPG atau misalnya yang punya yayasan ya,
Atau ada yang mau ya silakan Pak Taufik atau Bu Vidi. Oke, jadi closing statement ya. Ya, closing statement. Baik, jadi untuk closing statement kalau dari saya ya. Jadi untuk HACCP ini bukan hanya sertifikat, tapi itulah bentuk komitmen. Bentuk komitmen terhadap keamanan pangan dan kualitas layanan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis ini gitu ya. Jadi goalsnya bukan sertifikat, tapi goalsnya adalah Indonesia maju, Indonesia emas gitu ya. Sehingga kita masa depan bangsa ini ternutrisi dengan baik dan nutrisinya itu, gizinya itu cukup dan juga pastinya aman. Gitu ya. Seperti itu. Dari Bu Vidi, closing statement untuk hari ini. Baik, jadi kalau dari saya kita bisa mulailah dari hal sederhana, lakukan secara konsisten dan bangun budaya keamanan pangan di lingkungan proses produksi kita. Karena pangan yang aman adalah tanggung jawab kita bersama. Tadi disampaikan kita menuju Indonesia Emas, kita mempersiapkan generasi muda kita biar kita bisa sama-sama menuju Indonesia Emas di 2045 ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir dan Sama-sama. berkenan untuk menjelaskan mengenai sistem keamanan pangan, hazard analysis and critical control point yang ternyata cukup relevan untuk diterapkan di SPPG yang saat ini beroperasi untuk menghasilkan makan bergizi gratis. Oke, Bapak Ibu, kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Yuk kita open camera dulu untuk kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk bisa open cam atau menghidupkan kameranya. Oke. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Sebagai dokumentasi. Nah, ini masuk ke dokumentasi. Bapak Ibu. Salah satu prinsip Oke, kita foto bersama. Foto bersama dimulai akan ada beberapa layer. Ada 3, oke. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya Bapak Ibu senyum. 3, 2, 1. Oke, tahan sebentar. Oke. Oke, slide terakhir. 3, 2, 1. Senyum terbaik, gaya terbaik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang menarik mungkin nanti akan disampaikan oleh pihak panitia ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah sampai di closing acara. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di acara talk show kita hari ini tentang Quality Talk Road to HACCP SPPG. Terima kasih banyak kepada para peserta, Bapak Ibu narasumber juga, para panitia. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga sesi ini dapat memberikan wawasan lebih mengenai sistem keamanan pangan dan sertifikasi HACCP. Jadi sertifikasi bukan sembarang sertifikasi, harus komitmen bukan only commit. Nah, apabila masih ada pertanyaan ya dan butuh informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi PT Sukovindo Persero melalui nomor yang tertera pada link tree yang sudah disampaikan di kolom chat, atau bisa langsung cek di sosial media PT Sukovindo di @pt_sukovindo_official. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Space edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.